Pulau Sumbawa, pulau yang terletak di ujung timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Wilayah ini merupakan gerbang menuju sisi timur Indonesia. Alam Sumbawa sangat istimewa, mulai dari barisan pegunungan dan hamparan padang savana yang membentang, hingga pulau-pulau kecil yang dipisahkan oleh Laut Biru. Di Kabupaten Sumbawa ada satu daerah yang rindang dan memiliki hawa yang sejuk. Namanya Desa Batu Dulang. Desa Batu Dulang ini terletak di Kecamatan Batu Lanteh, sekitar 20 km dari Sumbawa Besar. Banyak hal yang bisa dilakukan di desa yang terletak di ketinggian 640 meter di atas permukaan laut. Salah satunya adalah mengunjungi Kokar Cadas. Dari tempat ini saya bisa melihat panorama kota Sumbawa. Kokar Cadas berada di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Salah satu ekowisata yang terdapat di Desa Batu Dulang, Kecamatan Batu Lanteh. Nah, dari sini kita dapat melihat kota Sumbawa. Selain panorama alam, di kawasan ini ada juga air terjun. Namanya air terjun Tiu 2. Air bersih yang mengalir dari air terjun Tiu 2 menjadi pasokan air bersih bagi warga Desa Batu Dulang dan Sumbawa. Kawasan hutan di Batu Dulang yang masih terjaga ternyata menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Bukan dari hasil kayu hutan, melainkan dari hasil hutan non-kayu, seperti kopi, madu, dan kemiri. Hari ini saya mengunjungi salah satu perkebunan kopi di Desa Batu Dulang bersama Bapak Acing Tapan, salah satu petani kopi di Desa Batu Dulang. Kopi di wilayah ini tumbuh secara optimal karena ditanam di wilayah pegunungan dengan ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan laut. Pada awalnya masyarakat Desa Batu Dulang, Kecamatan Batu Lanteh, Sumbawa, tidak menjadikan kopi sebagai komoditas utama. Namun setelah mendapatkan bibit kopi Arabica dari Pulau Jawa, mereka mulai menanam kopi dan menggantungkan hidupnya dari kopi. Setelah memetik kopi, Pak Acing mengajak saya untuk mengolah kopi secara tradisional. Untuk mendapat kopi yang berkualitas, proses perawatan tanaman kopi hingga penyangraian haruslah baik, namun tak mudah untuk bisa mendapatkan biji kopi dengan kualitas baik. Para petani di sini terbiasa mengolah biji kopi secara tradisional sejak dulu. Namun tidak semua biji kopi mereka olah. Sebagian mereka jual ke Sumbawa dan ke wilayah lain di Indonesia. Untuk menghasilkan kopi siap saji, ternyata bukan pekerjaan yang mudah. Karena biji kopi ini harus terus diaduk terus-menerus supaya biji-biji kopi matang merata. Ini udah matang nih. Iya ya warnanya. Setelah matang, biji-biji kopi ini didinginkan, kemudian ditumbuk hingga halus. Hasil yang tadi udah kita tumbuk, udah diayak, jadinya halus seperti ini. Jadi udah nggak sabar banget nih pengen cobain. Bu, ayo kita seduh. Kopi dari tanah Sumbawa memiliki aroma serta rasa yang khas dan tidak pahit. Dan yang lebih istimewa, kopi ini diolah dengan sepenuh rasa, demi aroma dan cita rasa khas Nusantara. Kemiri, siapa yang tidak kenal salah satu bumbu dapur yang satu ini?
Ternyata Desa Batu Dulang merupakan salah satu sentra penghasil kemiri di Nusa Tenggara Barat. Pohon kemiri merupakan tumbuhan tropis yang tumbuh subur di ketinggian 800 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Musim panen pohon kemiri biasanya dimulai setelah panen kopi berakhir di bulan September. Puncak panen kemiri ini biasanya pada bulan April. Kamani sudah puluhan tahun menjadi petani kemiri. Meski masa panen kemiri telah lewat, namun proses pengolahan pasca panen tak pernah berhenti. Kemiri hasil panen ini tidak langsung dijual, namun dikeringkan terlebih dahulu. Selain dijemur, warga biasanya menggunakan oven tradisional untuk mengeringkan biji kemiri. Setelah proses penjemuran, kemiri dimasukkan ke dalam oven tradisional selama 3 hari 3 malam. Setelah dikeringkan, para petani mengupas dan menghasilkan biji kemiri. Kulit kemiri sendiri bisa jadi bahan bakar. Selain menjual kemiri gelondongan, para petani di Desa Batu Dulang mulai membuat minyak kemiri. Hasil olahan biji kemiri menjadi minyak ini meningkatkan harga jual sampai 3 kali lipat. Selain memiliki nilai ekonomis tinggi, tanaman yang tersebar luas di Nusantara ini memiliki nilai ekologis. Pasalnya, pohon kemiri merupakan tanaman konservasi yang mampu menyerap air.